Di dalam masalah kurban ini, bila mana satu keluarga itu, misalnya jumlah satu keluarganya itu 10 orang misalnya ya, di situ ada kakek atau ada nenek, satu aja, ambil kakek saja, ikut. Saya gambarkan saya sendiri gitu ya, misalnya ada ayah saya gitu ya, kan sebutannya kakek bagi cucu-cucunya ini ya. Ayah saya hidup di rumah saya dengan istri. Jadi ayah saya ikut. Kemudian saya punya anak 4. Jadi berapa jumlahnya? Ada kakek, ada ayah dan ibu, ya saya dengan istri ditambah 4. Berapa ini? Tambah 4 anak. Jadi berapa? 8 orang. Atau mungkin anak saya 6 gitu aja ya. Jadi 10 orang. Sudah Bu? Jadi hitungannya ada kakek, ada ayah dan ibu, ada anak. Hidup dalam satu atap. Yang membiayai hidupnya saya sebagai anaknya bapak, tapi suaminya istri dan bapaknya dari anak-anak saya. Saya tok yang bekerja, gitu Bu. Ya, gambarannya. Kok saya tahun itu mengeluarkan atau menyembelih kurban, baik model yang patungan maupun korban kambing. Sudah, maka pahala korban saya itu mencukupi 10 orang tadi itu. Saat itu kakek, maksudnya ayah saya yang panggilannya kakek, dalam kutip nggak perlu ikut korban. Bukan nggak boleh loh ya, nggak perlu maksudnya. Beda ya, kalau nggak boleh kan haram ya. Kalau tidak perlu itu, andai kata tidak berkorban, sudah dapat pahala korban yang saya keluarkan. Demikian juga istri saya, nggak perlu mengeluarkan korban, ya. Atau berapa? Anak-anak saya nggak perlu. Sudah, itu satu. Tahun ini misalnya, tahun depan ternyata misalnya ini, misalnya istri saya itu dapat warisan dari keluarganya. Mungkin keluarganya meninggal dunia dapat warisan. Sebut saja warisannya itu senilai 3 juta. Gitu ya. Kok tahun depan itu saya sebagai suami gak punya duit? Sudah? Gak punya duit. Nah, maka tatkala istri saya niat berkorban tahun itu, maka baik ayah saya atau si kakek panggilannya, atau saya sebagai bapak keluarga, ya enggak? Dan anak-anak saya, ini semuanya mendapatkan pahalanya korban yang disembelih oleh istri saya. Begitu. Jelas? Kakek pun demikian. Kadang-kadang seorang kakek ini, kalau dikasih uang itu disimpan. Saya ngasih, ya kemudian disimpan. Mungkin anak saya ada yang bekerja. Kalau datang ke rumah nggak ngasih saya sebagai bapaknya, tapi ngasih kakeknya. Kan mungkin terjadi ya. Ternyata si kakek ini uangnya nggak diapa-apain, disimpan sampai jumlahnya 3 juta misalnya. Ya, seharga 1 ekor kambing misalnya. Begitu tahun itu, subhanallah, saya nggak punya duit, istri nggak punya duit, anak saya belum bayaran karena lebarannya itu bukan di akhir bulan misalnya ya. Maka kakek saya tatkala menyembelih korban, maka saya sebagai bapak keluarga, istri saya dan anak-anaknya dapat pahalanya, gitu ya. Korban yang disembelih oleh kakek itu asalkan dalam satu atap keluarga. Begitu Bu. Jelas? Tapi misalnya ini anak saya yang pertama sudah menikah, sudah berumah tangga sendiri, maka dia tidak dapat pahalanya ya. Apa yang kita kerjakan bersama-sama di rumah tangga saya tadi itu ya, maka dia hendaklah menyembelih sendiri begitu. Jelas? Demikian juga kalau kakek ternyata berumah tangga sendiri, tidak ikut saya, tidak saya tanggung, tidak hidup dalam satu atap, maka beliau mempunyai kesunahan-kesunahan sendiri untuk menyembelih korban.